Jadi bukan bobot untuk ya, ibaratnya kalau nanti bikin soal 100, maka di sini kita beri porsi 8, begitu loh. Nah, jadi kalau mahasiswa itu membolos pada pertemuan keempat, di mana pertemuan keempat ini bobotnya 8, maka dia akan belum paham 8% dari seluruh materi yang harus dikuasai, begitu. Begitu Ibu dan Bapak. Kemudian kembali KAD kolom 2 itu nanti kalau merekonstruksi ya, itu harus sesuai dengan CP-nya, begitu, dan janji rekonstruksi mata kuliahnya. Nah, kemudian pengalaman belajar seperti tadi harus ditulis disesuaikan dengan metodenya tadi. Kalau metodenya adalah praktek bengkel, maka pengalaman belajarnya adalah bekerja di bengkel, begitu. Atau praktek di bengkel, begitu. Mengenai apa, begitu. Tapi kalau tatap muka, kuliah dan tutorial, begitu, ya maka pengalaman belajarnya adalah mengikuti kuliah, memberikan responsi, melakukan presentasi, menganalisis jurnal, begitu kalau memang ada tugas untuk menganalisis jurnal. Jadi itu merupakan satu kesatuan yang tadi di teori mengenai rekonstruksi mata kuliah tadi bersifat sistemik dan sistematik. Nah, karena unsur-unsur RPS, ACP, alat penilaian itu merupakan komponen-komponen sistem instruksional yang bersifat sistemik dan sistematis, maka ini juga harus kita rancangkan dan laksanakan dalam perkuliahan. Baik. Baik, Pak. Terima kasih. Monggo, silahkan, Pak. Mari, Pak. Pak John. Oke. Oh, baik. Baik, Pak John. Nah, kalau memang acara perkuliahan kita, metode yang kita gunakan atau bentuk pembelajarannya adalah kuliah dan responsi, kan bentuk pembelajarannya tadi ada banyak ya, ada di bengkel, ada kuliah dan responsi, dan seterusnya ada di praktek di laboratorium, ada pertukaran pelajar, ada militer dan seterusnya. Itu bisa dipilih. Nah, kalau Pak John memilih kuliah dan responsi bentuk itu, maka ya pengalaman belajarnya dapat kita bayangkan mahasiswa akan mengikuti kuliah ya dan melakukan responsi ya. Arti responsi ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam perkuliahan, merespon apa yang Pak John sudah rancangkan begitu loh. Misalnya coba Anda presentasi begitu. Nah, lalu mereka memberi respon presentasi. Begitu juga misalnya ada pertanyaan, mereka juga memberikan respon terhadap pertanyaan itu. Begitu juga misalnya kuliah itu memang kuliah dan responsi, tetapi acaranya, metodenya adalah tanya jawab lisan. Nah, itu sering saya lakukan juga. Jadi ada satu pertemuan di mana di dalam perkuliahan itu mahasiswa saya tanya, saya undang satu kelompok atau kayak tes lisan gitu loh Pak. Tapi sebetulnya itu adalah pendalaman materi saja. Begitu. Nah, itu responsif. Itu pengalaman belajar yang mengikuti kuliah dan memberikan responsi. Nah, kemudian model-model yang bersifat perubahan perilaku yang saya maksud dalam konteks student centered learning itu mereka atau Pak John dan saya itu menggunakan dan Bapak Ibu yang lain menggunakan model-model pembelajaran yang mereka itu melakukan
seperti model pembelajaran berbasis proyek. Maka Pak John akan memberikan, dan saya juga sering akan memberikan proyek. Buatlah rancangan pelatihan untuk guru-guru sekolah dasar mengenai pengembangan atau pembuatan PPT untuk pembelajaran di era pandemi, misalnya seperti itu. Nah itu saya proyekkan gitu Pak. Kita beri waktu 2 minggu, begitu, atau satu pertemuan selama 1 minggu digabung antara terstruktur dan mandiri itu di struktur sehingga ada proyek yang diberikan. Nah, nanti pertemuan berikutnya dia akan mempresentasikan proyek itu. Nah, jadi basisnya adalah mereka doing, learning by doing, by experiencing, begitu. Juga pembelajaran berbasis masalah. Mungkin kita berikan kepada mereka masalah, lalu diskusikan gimana pemecahannya. Nah, begitu. Mungkin model simulasi. Nah, berikan kepadanya kasus-kasus, misalnya seperti itu. Misalnya kasus dalam pendidikan kimia atau pembelajaran dalam prodi kimia itu kasus apa, pencemaran apa, misalnya seperti itu. Nah, lalu mereka melakukan, tidak mendengarkan, gitu loh Bapak. Itu maksudnya Pak John. Bagaimana Pak John? Oke, baik. Apakah teman-teman yang lain masih ada? Karena waktu kita juga sudah habis ya. Mungkin ada materi lain yang perlu disampaikan. Sekali lagi, moga-moga pengantar rekonstruksi mata kuliah ini dapat dipahami dengan baik. Bapak Ibu dapat melakukan rekonstruksi mata kuliah sampai menghasilkan produk yang akan kami validasi, akan kami nilai nanti tanda kutip gitu ya. Tetapi jangka pendek, jangka terdekat Bapak Ibu akan melakukan presentasi, rencana, rekonstruksi mata kuliah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya pandukan kepada Bapak Ibu dengan menggunakan acuan Permendikbud nomor 3 minimal tahun 2020 yang Bapak Ibu bisa download, bisa juga saya kirim ya, supaya mempunyai acuan yang jelas dan terpercaya, valid dan ya benar begitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mohon pertanyaan-pertanyaan yang muncul kemudian dapat ditanyakan kepada Bu Kris melalui grup yang sudah dibentuk. Nah, sekali lagi, apakah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu?